Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu-ibu dan alhamdulillahirobbilalamin. Orang kayak saka pedak dirinya bu. Jadi tadi terus ayah menjelaskan tentang gizi gitu ya. Seperti sebelumnya perkenalan baik ya bu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka rasa sayang gitu ya. Tepatnya Mas Abdul namanya. Masyarakat menjelaskan izin saran sanitasi. Sebelumnya ibu salam Perkenalkan, nama saya Zahra Abdul Rahmania. izin saran sanitasi. Jadi izin saran sanitasi Saya merupakan KAD banyak kejadian di kurang lebih pengertian secara umumnya yaitu asal saya dari Bengkulu. kegiatan mencegah kebersihan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya, ada yang mengenai diare juga ya ternyata ada yang anak-anak bisa juga mengalami diare gitu. Nah jadi sebelum itu kita melihat terlebih dahulu gitu ya bahwa hygiene dan sanitasi ini sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai stunting ini adalah hal yang paling penting, hal yang perlu kita dapat dan bisa dilaksanakan gitu ya. Nah kita kan melihat atau ibu-ibu di sini ada yang sudah pada tahu juga ya perkembangan stunting gitu ya. Perkembangan stunting ini ya program dari pemerintah itu sudah menargetkan supaya di tahun 2024 ini ya jadi turun gitu 14% gitu ya. Dan sekarang lagi banyak inovasi-inovasinya dan salah satunya inovasi dari pemerintah itu hygiene dan sanitasi gitu. Nah, kenapa hygiene dan sanitasi ini penting ibu-ibu? Karena di dalam kegiatan hygiene dan sanitasi ini sangat berhubungan dengan air sebenarnya. Dan kalaupun misalkan nanti di lingkungan kita ada airnya yang tercemar gitu, itu bisa menyebabkan gizi buruk ternyata kepada anak atau balita gitu. Nah, ibu-ibu di sini punya di keluarga tuh ada anak gitu ya, terus juga ada punya anak-anak kecil gitu. Walaupun terlihat gitu di lingkungan kita itu memiliki airnya bersih gitu, tetapi tanpa kita sadari kadang air cucian gitu ya, itu kan bisa menjadi limbah yang ternyata itu memberikan dampak yang negatif terhadap anak gitu. Nah, kenapa ini bisa disambungkan dengan stunting gitu ya? Karena kalau misalkan di lingkungan sendiri ini tidak ada kebersihan air gitu ya, itu nanti anak-anak pun atau balita bahkan ibu-ibu sendiri pun gitu ya, itu bisa mengalami diare. Diare ini kalau misalkan terus menerus gitu ya, apalagi dialami oleh balita itu nanti mengurangi banyak zat-zat gizi gitu ya, dan menyebabkan stunting. Nah, ibu-ibu untuk kegiatan hygiene dan sanitasi ini sebenarnya ini ada 5 hal penting atau 5 pilar penting yang perlu kita laksanakan. Yang pertama ini mencuci tangan. Ibu-ibu udah pernah tahu ya cara mencuci tangan dengan baik itu seperti apa gitu ya. Yang paling pertama di sini ada sabun. Sabunnya mereknya saya tutupi gitu ya. Karena ini merek sebuah hotel atau yang sangat murah lah gitu. Jadi kita ambil sabunnya secukupnya dulu ya Bu. Ini bisa dipraktekkan, jadi kayak kita ngambil secukupnya. Terus habis itu usahakan ibu-ibu kalau misalkan mencuci tangan itu kita harus menggunakan air yang kayak gimana? Air yang mengalir gitu. Kalau air endapan itu sehat bisa, cuman lebih higienisnya itu menggunakan air yang mengalir gitu. Nah, pertama itu kita cara mencuci tangan itu pertama kan air itu kan mengalir ya, terus kita membersihkan semuanya dulu, terus habis itu masukin dia tambahkan campur gitu ya sama sabunnya secukupnya aja, nggak usah 1 ember Bu ya, nantinya belum beda gitu. Terus habis itu kita gosok-gosok gitu ya, gosok-gosok sela-sela jarinya, terus habis itu ini bagian kuku-kukunya boleh kayak gitu, jangan lupa di bagian atasnya juga ya. Terus habis itu kita bilas dengan air, tapi ini pas udah kita bilas jangan langsung dikepret-kepret gitu ya. Kalau misalkan ada tisu boleh pakai tisu, terus ganti pakai lap yang bersih. Nah, itu salah satu kegiatan hygiene dan sanitasi. Selanjutnya ini ibu-ibu paling nggak asingnya sama yang namanya hand sanitizer, apalagi pas zaman COVID-19 yang kemarin. Nah, ini pun sebenarnya kita bukan
bukan hanya pas pandemi aja membawa ini tuh merupakan hal penting, apalagi kalau misalkan kita punya anak balita, kadang kan ya ibu-ibu ada kayak orang gitu ya, dia lucu bayinya suka pegang-pegang gitu kan. Pernah lihat gak ibu kalau misalkan ada gitu ya kasus yang bayinya tuh ini ya merah-merah buka gitu, jadi ya malah nambah biaya lagi gitu ya buat perawatan bayinya gitu, kasihan ke bayinya juga gitu. Nah sebenarnya kalau cara penggunaannya kurang lebih sama gitu, cuman kalau hand sanitizer ini dia lebih singkat, jadi ya lebih praktis. Jadi kita ambil secukupnya aja sebenarnya kayak gini bu. Nah jadi ambil secukupnya. Boleh, mau ada yang mau dipraktikin? Ya boleh. Kamu ibu mau coba? Ya. Ya boleh. Ya boleh. Saling dipraktekan aja gitu. Saling belajar di sini juga. Nah jadi kita pertama diusap-usap bu kesini juga sama sela-selanya juga gitu. Nah ini setelah kita menggunakan hand sanitizer, ini nggak langsung kayak nggak langsung menyentuh ke sana ke sini gitu, apalagi anak bayi. Nah balita pun kalau misalkan ini kan ada kandungan kimianya gitu ya, jadi kita usahakan sampai nunggu kering dulu. Jadi kalau sumber-sumber yang pernah saya baca gitu ya, itu menyebutkan kalau misalkan yang paling efektif itu selama 20 detik ya. Jadi hand sanitizer ini bisa berdiri selama 20 detik. Tapi mengerikannya jangan ditiup, karena dari tiupan juga itu ya bisa memberikan bakteri yang banyak lah gitu. Nah terus selanjutnya kita mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Ibu-ibu saya mau nanya dulu, kalau di rumah itu sampahnya biasanya dibuang berapa kali? Tiap hari bisa. Ya benar. Terus kalau misalkan di rumah ada yang sakit gitu ya, itu diusahakan ada sampah untuk B3 ya. Jadi yang buat limbah gitu ya, limbah kesehatan itu dipisahkan gitu ya bu. Nah itu kayak obat-obatan, terus suntik-suntikan itu harus banget dipisahkan gitu, karena bukan hanya dampaknya kepada kita, kepada keluarga, tetapi ke masyarakat juga, apalagi ke petugas sampahnya gitu kan. Terus habis itu tadi betul ibu-ibu, kalau untuk pembuangan sampah itu diusahakan rajin gitu ya, rutin gitu. Nah selanjutnya di sini berhenti buang air besar sembarangan. Kalau di sini saya yakin ibu-ibu pasti buang air besar ya. Kan kalau di rumah ada di kaskus gitu ya, ya jadi kayak di kolam gitu ya. Nah itu kan sekarang udah nggak ada. Cuman di sini yang menjadi perhatian gitu ya, apalagi sekarang lagi banyak kasus juga, kalau misalkan buang popok yang punya bayi gitu ya, buang popok kadang kan ada yang cuma celum gitu atau disatuin sama sampah-sampah yang lain. Nah itu tuh alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita buang popok itu kan digulung dulu ya, dibersihkan, digulung, baru nanti kalau bisa sama halnya dengan pembalut gitu ya, dimasukin ke kresek hitam gitu. Nah terus selanjutnya ini tentang pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Jadi di sini ada program ini ada program kayak skala pengecekan air gitu ya. Air kan biasanya dari PDAM ya, di sini ya pada dari PDAM atau ada yang sumur juga. Dari sumur kebanyakan. Nah dari sumur juga itu tuh kita harus memperhatikan, karena kan kita tuh air sebagai sumber kehidupan kita. Nah kita juga harus memperhatikan, kadang di sumur tuh ada yang iseng-isengnya bu ya, ada orang yang suka masukin sampah gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Terus setelah ini yang terakhir yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Tadi yang sempat saya sampaikan gitu ya di awal penjelasan tadi mengenai sumber limbah gini, yang sumber cuci baju gitu ya. Nah itu kalau bisa di rumah ada kayak saluran khususnya gitu ya, langsung gitu, jadi jangan ke endapan gitu. Dan yang paling terpenting untuk kegiatan sanitasi di dalam rumah itu, yang pertama kita rajin bersih-bersih gitu ya, rajin bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu ya, lap. Dan yang paling terpenting itu di WC juga. WC ibu-ibu biasanya berapa kali kalau nyikat gitu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ada yang tiap mandi nyikat gak? Iya, Masya Allah. Itu lebih keren ibu kalau misalnya
misalkan nyuci gitu ya, nyuci WC itu emang alangkah lebih baiknya pas lagi mandi gitu. Soalnya kalau misalkan di tunda itu kan lagi berakhir gitu. Nah selanjutnya saya mau nanya gitu. Kalau di saya kan ada dua gambar nih ibu-ibu, antara ini sama ada ini air strawberry. Iya, air strawberry. Tapi ini bukan air strawberry. Nah, ini itu adalah salah satu dampak kalau misalkan di masyarakat atau di lingkungan masyarakat sendiri ini membuang limbah ya sembarangan gitu. Endapannya kurang lebihnya nanti bakalan seperti ini ibu. Nah, ini contoh yang endapan dari tekstil gitu. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan diulas lagi gitu ya, jadi kalau misalkan dari kitanya nggak ada kegiatan kebersihan gitu ya, baik untuk diri sendiri ataupun dari lingkungan, itu nanti kasihan juga ke diri kita, apalagi ke para balita. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak menjaga, balitanya malah ya nauzubillah terjadi stunting gitu. Nah, kan dari situ kekurangan zat cair, apalagi tadi kan sempat diobrolin gitu ya, ada yang orang tuanya ya tadi sama ibu juga gitu ya, sehat gitu ya anak saya gitu. Itu pengalaman saya bu, ya. Jadi waktu saya kecil itu pernah orang tua saya juga melihat diri saya, wah rajin gitu ya, sering buang air besar gitu ya. Cuman kakek saya tuh rada aneh gitu, ini kenapa kok anaknya nggak cerewet gitu, nggak biasanya pas dipegang ini kulitnya udah kayak udah kering, udah kayak apa cepel gitu ya kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah langsung buru-buru dibawa ke dokter dan ada saya sampai sekarang gitu. Jadi saya di sini mau mengingatkan ada berapa ibu-ibu untuk sanitasi? Ada 5 ya, betul, ada 5. Yang pertama kita harus rajin mencuci tangan, ataupun kalau misalkan kita lagi di luar selalu sediakan hand sanitizer. Terus yang kedua, ini berhenti buang air besar secara sembarangan, ataupun ya kita di rumah itu harus ada kayak pembuangan khusus lah gitu, jangan sampai dibuat kolam terus dijadikan endapan, kan itu kurang baik juga. Terus selanjutnya ini pengelolaan minuman dan makanan rumah tangga. Ya, yang ini itu kalau misalkan kita baru pulang dari pasar gitu ya, kayak mau masak sayuran dan buah-buahannya itu harus dicuci kayak gitu. Terus selanjutnya ini sampah sebisa mungkin setiap hari itu harus dibuang, dan WC pun jangan lupa selalu digosok ibu. Sebenarnya 1 minggu sekali itu ya kurang gitu ya, lebih enaknya juga biar kita nggak terlalu capek setelah mandi digosok gitu ibu. Dan yang paling terpenting biasanya ibu-ibu kan suka nyuci itu, jangan lupa gitu ya limbahnya dilihat lagi gitu ya, jangan sampai sembarangan seperti itu. Nah, terakhir di sini saya mau memperagakan gitu ya cara buat membuang ataupun mencuci kembali. Atau sebelumnya ada yang mau mencontohkan? Ya, atau barangkali ada yang masih bingung gitu ya. Kadang kan ada orang yang nggak apa-apa gitu ya, saya mah cuma pakai air aja udah langsung buang gitu. Terus ada aja juga yang saya mah nggak apa-apa disatuin sama sampah-sampah yang lain. Nah itu tuh salah besar ibu-ibu. Yang paling benar itu ya dibuang dalemannya, terus habis itu dipakai air gitu, pakai sabun gitu ya, sampai benar-benar bersih gitu ya. Dan habis itu digulung. Jadi walaupun dimasukkan ke dalam kresek ibu, itu pun ya lebih baik digulung terlebih dahulu gitu. Nah, digulung terlebih dahulu seperti ini, sama halnya kayak tadi popok, kayak popok. Nah, ini baru boleh dibuang. Ya, kalau dari saya paling udah gitu ya. Dan kalian mau ngasih tahu juga, ini itu yang paling berpengaruh mengenai hygiene dan sanitasi ini terhadap balita yang memiliki usia gitu ya 1-3 tahun, karena ini tuh disebutnya itu masa anal ya bu. Jadi masa anal di sini tuh balita ini udah lebih sering gitu ya melakukan pembuangan air besar gitu. Jadi kalau dari saya sih udah bu sih gitu. Barangkali ada yang mau di-sharing boleh, atau mau ditanyakan mengenai hygiene dan sanitasi, atau kurang lebihnya pastinya kayak kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Ya, barangkali ada yang mau ditanyain gitu, boleh bu.
tolong di sharing itu mengenai pengalaman gitu parenting mengenai kebersihan gitu. Jadi sekarang Bu banyak itu sampah kan dekat selokan. Oh, Jadi iya. sampah teh sekeresek kalau hujan, wah udah Banjir. banyak itu sampah teh. Jadi banyak katanya belum kesadaran Jadi kalau supaya itu nyakannya kalau hujan kalau nggak ada air nggak itu sampah teh. Ini tergenang Bu. Sampai gentengnya mampat pokoknya halaman gitu ya sampah Nih, itu bisa Ibu sebenarnya jadi faktor dari di area sendiri ya, itu juga pencemaran air gitu. Soalnya pencemaran air itu bukan hanya tentang limbah saja gitu, tapi ya air rumah tangga kayak tadi sampah-sampah itu kan mendat gitu. Tapi di sini tuh saya salutnya di sini ada bank sampah ya Bu. Nah itu bisa jadi sebuah alternatif untuk pencegahan banjir gitu. Jadi kalau untuk kesadaran diri sendiri memang perlu butuh waktu Ibu. Jadi ya kita pun walaupun orang lain mungkin belum tergerak gitu ya hatinya, kenapa nggak dari kita dulu gitu. kalau diri sendiri Bu. Ya benar itu. Barangkali ada yang mau di-sharing lagi. Atau kirain udah cukup Ibu? Ya, ya paling saya mau mengingatkan aja jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan gitu ya. Karena kan Islam sendiri mengajarkan kebersihan itu sebagian dari iman. Terima kasih banyak Ibu atas perhatian dan pengertiannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.